itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Tujuan kebijakan moneter yaitu 1. Menjamin kestabilitas, 2. Mengendalikan inflasi, 3. Meningkatkan lapangan kerja, 4. Meningkatkan kestabilitas harga barang dan pasar, 5. Itu menjaga keseimbangan neraca, pembayaran internal, 6. Itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum terus-menerus dalam jangka waktu yang tertentu. Dikatakan tingkat harga secara umum, sebaliknya syarat inflasi dikarenakan banyak sekali jenis barang di pasaran. Naiknya satu atau dua barang saja tidak bisa disebut inflasi jika sebagian besar barang mengalami kenaikan, yang juga dikatakan kenaikan harga yang terus-menerus sebagai syarat dikatakannya sebuah inflasi. Hal ini harga bisa saja naik untuk sementara. Kenaikan harga ini tidak disebut inflasi dalam waktu yang lama dan yang terjadi pada seluruh barang dan jasa secara umum, maka gejala inilah yang disebut dengan inflasi. Selanjutnya itu ada instrumen kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral. Salah satunya itu adalah diskonto. Diskonto adalah kebijakan bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga di bank. Yang kedua itu adalah operasi pasar terbuka. Adalah kebijakan bank sentral untuk membeli atau menjual surat berharga milik pemerintah seperti sertifikat Bank Indonesia. Yang ketiga itu adalah kredit selektif, adalah kebijakan pemerintah untuk menentukan syarat-syarat kredit yang dikenal. Yang keempat itu cash ratio, adalah kebijakan bank sentral untuk menetapkan angka banding minimum antara uang tunai dan kewajiban giral bank. Nah, selanjutnya itu ada deflasi. Deflasi adalah kondisi penurunan harga barang dan jasa yang terjadi secara berkelanjutan dalam suatu wilayah. Nah, beberapa penyebab terjadinya deflasi antara lain penurunan jumlah uang beredar di masyarakat karena cenderung menyimpan uangnya di bank, berkurangnya permintaan barang sementara produksi akan barang terus meningkat atau tidak bisa dikurangi, dan masyarakat tidak lagi mengkonsumsi barang tersebut karena bosan atau membatasi pembelian, serta perlambatan kegiatan ekonomi, sehingga banyak pekerja yang berdampak karena berkurangnya penghasilan sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat pun menjadi berkurang. Nah, contoh dari deflasi yaitu contoh kondisi deflasi di Indonesia adalah ketika memasuki bulan puasa, di mana mayoritas masyarakat membatasi pengeluarannya karena menyesuaikan pola konsumsinya selama Ramadan. Pengeluaran masyarakat untuk kelompok makanan dan minuman merupakan menyumbang besar terjadinya deflasi. Nah, deflasi ini akan berbalik dalam bagaimana pengurangan jumlah dalam tingkat perekonomian saat ini yang terjadinya deflasi dalam pengurangan harga dari waktu ke waktu. Terima kasih, semoga materi ini dapat bermanfaat. Nah, di sini saya membuat link untuk mengevaluasi pembelajaran mengenai kebijakan moneter untuk mengukur seberapa mampu kalian menyelesaikan tes kuis dengan baik.